Salam sejahtera kepada Bapak dosen. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dari revisi paper kelompok saya yang berjudul Misi Hadir pada Penderita Mental Issues sebagai syarat ujian akhir semester saya. Misi adalah rencana Allah yang esa, yang merupakan isi hatinya sejak kekal, yang bertujuan untuk membawa shalom kepada manusia dan segala ciptaannya. Misi Allah diungkapkan melalui keseluruhan pekerjaannya untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Kepedulian Allah terhadap manusia dan segala ciptaannya itu terwujud dengan cara mengutus Yesus Kristus untuk keselamatan dunia. Misi dapat diartikan sebagai tugas yang berasal dari Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia dan diamanatkan kepada gereja yang sekaligus menjadi tugas dan panggilan gereja selama ia berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, misi gereja sendiri adalah rangkaian dari misi Allah yang mengkehendaki dunia dan segala isinya diselamatkan. Allah telah melakukan karya penyelamatan tersebut dan berpusat dalam diri Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia, sehingga manusia terbebas dari perbudakan dosa. Nah, oleh karena itu, gereja sebagai persekutuan orang percaya harus turut ikut dalam panggilan bermisi, ikut berkarya dalam mengabarkan kabar sukacita dari Allah kepada dunia. Misi adalah tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai respon atas karya keselamatan yang telah diterimanya. Bermisi berarti kita memberikan rasa kepada orang lain sehingga objek misi itu pun boleh merasakan kehidupan, bahkan bisa merasakan shalom Allah. Keselamatan yang dikerjai Allah melalui anaknya adalah keselamatan yang universal, yang seharusnya diwartakan juga kepada kaum yang tertindas, kaum terpinggirkan, dan tidak terkecuali dengan orang yang mengalami gangguan jiwa atau yang biasa disebut dengan ODGJ dan juga homeless. Nah, bermisi merupakan suatu upaya untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini dan memperlihatkan bagaimana Allah turut hadir di dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, gereja dan misi merupakan dua hal yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan dunia. Bagi Yesus sendiri, misi haruslah dikerjakan secara sempurna. Karena misi yang sempurna adalah misi yang dapat menjangkau keselamatan. Dalam tulisan saya akan fokus membahas bagaimana misi hadir kepada penderita gangguan kejiwaan atau yang kita kenal dengan istilah mental issues, khususnya orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan juga homeless, mengingat tidak banyak orang yang memberikan perhatian kepada mereka yang sedang menderita mental issues, sehingga kerap kali mereka terabaikan dari sentuhan pelayanan atau mereka tidak mendapat bagian untuk dilayani. Mungkin juga orang tidak memahami bagaimana cara memberitakan Injil kepada mereka. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana misi ini tiba kepada penderita mental issues dan juga khususnya ODGJ dan juga homeless, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya itu misi. Nah, misi itu dapat diartikan sebagai tugas yang berasal dari Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia dan diamanatkan kepada gereja yang sekaligus menjadi tugas dan panggilan gereja selama ia berada di tengah-tengah dunia ini. Misi gereja sendiri adalah rangkaian dari misi Allah yang mengkehendaki dunia dan segala isinya diselamatkan. Dan Allah telah melakukan karya penyelamatan tersebut yang berpusat dalam diri Yesus Kristus sebagai penebus dosa umat manusia, sehingga kita umat manusia terbebas dari perbudakan dosa. Namun sayangnya tidak banyak orang yang memberikan perhatian kepada mereka yang sedang menderita mental issues, dan mereka kerap kali diabaikan dari sentuhan pelayanan. Sebagian orang Kristen itu berpikir bahwa alasannya adalah karena mereka tidak bersedia mendengar Injil, bahkan sudah menolak Injil. Namun pada realitanya sering tidak demikian.
Mereka justru itu perlu mendapat bagian untuk dilayani. Namun sayangnya tidak banyak orang yang memberikan perhatiannya kepada penderita gangguan kejiwaan atau mental issues ini, dan juga tidak memahami bagaimana cara menyampaikan Injil kepada mereka. Padahal seperti yang kita tahu, mereka juga merupakan bagian dari kita manusia. Nah, tentu karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk dilayani, itu membuat keadaan mereka semakin memburuk. Nah, berbicara tentang misi, landasan tentang misi itu sebenarnya terdapat di dalam Alkitab, yaitu dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, di mana misi merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan, dan misi merupakan tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai respon atas karya keselamatan yang telah diterimanya untuk memberitakan keselamatan dan berkat dari Allah kepada semua umat manusia dan seluruh ciptaannya. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian apa itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu adalah kondisi psikologis individu di mana ia mengalami penurunan fungsi tubuh, merasa tertekan, merasa tidak nyaman, kemudian penurunan fungsi peran individu di masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhinya biasanya faktor keturunan, mungkin ada keluarga atau orang tua yang juga mengalami gangguan jiwa, kemudian ada faktor lingkungan dan juga penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian homeless atau yang kita kenal dengan tunawisma itu adalah orang yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal yang layak, atau biasa kita kenal dengan istilah gelandangan. Nah, kaum tunawisma biasanya mereka tinggal dan hidup di bantaran sungai atau di bawah kolong jembatan. Nah, mereka hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Serta mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di suatu daerah. Nah, persoalan ODGJ ini sebenarnya adalah persoalan kemanusiaan yang universal. Nah, persoalan ini juga merupakan persoalan gereja. Gereja dipanggil untuk melakukan perbuatan baik yang menyatakan kasih Kristus. Apapun sebenarnya tantangannya, gereja tidak boleh diam terhadap persoalan ODGJ ini. Gereja mesti berperan dalam usaha pembebasan ODGJ. Keberpihakan, kepedulian terhadap ODGJ menjadi salah satu pilihan dasar dan fokus pastoral gereja. Seperti yang kita pahami bahwa misi merupakan bagaimana kita berbagi hidup dengan orang lain. Cara yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan misi kepada penderita ODGJ dan juga homeless, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap mereka. Pendekatan yang mungkin bisa kita lakukan dengan memberi mereka makanan yang sehat, pakaian yang layak, kemudian mengajarkan mereka kesehatan, kebersihan, seperti harus mencuci tangan dulu sebelum makan, kemudian mengajarkan mereka berdoa. Kemudian selain cara tersebut, cara yang sudah saya sebutkan, ada cara lain lagi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menyediakan rumah singgah bagi mereka. Hidup di jalanan tentunya akan sangat mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, untuk itu perlu menyediakan rumah tinggal bagi mereka, supaya mereka bisa merasakan kehangatan layaknya mereka mempunyai rumah sendiri. Nah, di rumah tersebut mereka akan dilatih, dan tentunya kita perlu menghadirkan psikiater untuk memberikan penyuluhan bagi mereka hingga nanti mereka dapat memperoleh kesembuhan. Tentunya tidak dengan cara yang instan, perlu proses dan mungkin akan memakan waktu yang lama. Nah, bagaimana misi hadir dapat kita lakukan dengan pelayanan yang holistik.
Pelayanan holistik maksudnya merupakan pelayanan yang dilakukan oleh gereja yang bersikap menyeluruh, tidak terbagi-bagi. Pelayanan yang memandang, mendekati, merasakan, memahami, dan memperlakukan manusia itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana misi itu tiba kepada penderita mental issues, kepada orang dengan gangguan jiwa dan juga homeless. Nah, ketika Yesus melaksanakan misinya di dunia, ia juga menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yesus juga memberi makan orang-orang yang lapar. Yesus melakukan misinya dengan memberikan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan dari orang-orang yang kerasukan setan dan banyak hal lain yang Yesus lakukan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang universal, yang harusnya diwartakan juga terhadap kaum yang tertindas, kaum yang terpinggirkan, dan tidak terkecuali juga dengan orang yang mengalami gangguan jiwa atau yang biasa kita sebut dengan ODGJ dan juga homeless. Misi ini haruslah tiba kepada semua orang, tidak terkecuali juga kepada ODGJ dan juga homeless ini. Nah, namun kenyataannya tak jarang ODGJ dan juga homeless ini itu kerap sekali diabaikan, baik dari kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermisi. Sehingga mereka itu menjadi kaum yang benar-benar terlupakan dan terpinggirkan. Nah, oleh karena itu, gereja harus dapat bersifat fleksibel serta tidak kaku untuk menghadirkan misi atau shalom Allah ke berbagai kalangan tanpa pandang bulu ataupun tanpa pilih kasih. Bahkan kepada orang yang mengalami mental issues itu sendiri. Nah, ODGJ dan juga homeless itu berhak mendapat pelayanan dari gereja sebagai bentuk gereja menjalankan Missio Dei tanpa memandang bulu ataupun tanpa pilih kasih. Nah, HKBP sebagai gereja yang berbentuk dan eksis itu memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berjemaat dan semangat pembangunan yang menyala dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Misi hadir bagi orang dengan gangguan jiwa dan juga homeless adalah ketika kita bisa berbagi hidup dengan mereka. Mereka juga harus merasakan shalom Allah atau damai sejahtera Allah yang hadir di dalam mereka, tentunya dengan berbagi hidup. Mereka akan semakin merasakan bahwa hidup mereka diperdulikan. Mereka memahami bahwa di dalam kehidupan mereka ada Tuhan yang melawat mereka. Tuhan turut bekerja dan melakukan misi bagi mereka melalui hadirnya kita yang memberikan perhatian kepada mereka. Dalam hal ini, HKBP memiliki tritugas panggilan gereja sebagai bagian dari tugas HKBP sebagai sebuah gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan juga marturia. Maka pengajaran menjadi salah satu fokus dalam menjalankan keberlangsungan gereja dengan sikap yang dialektis. Maka secara tidak langsung hal tersebut menuntut HKBP sebagai sebuah gereja untuk turut melayani dan memberikan pelayanan kepada penderita mental issues, yaitu ODGJ dan juga homeless. Penekanan kasih kepada Bapa dan Anak akan membawa kita untuk bisa mengasihi semua anggota komunitas, karena sejatinya kita telah menerima hak istimewa dari Allah. Dan oleh karena itu kita mempunyai kewajiban sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang terlahir baru untuk juga bisa mengasihi sesama kita manusia. Nah, sebagai landasan biblisnya, penulis mengangkat dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah kepada kamu
supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Nah, kita diberikan perintah supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kita, Allah juga mengkehendaki kita supaya kita memiliki kepedulian dan juga penerapan kasih kepada sesama, dan itu bisa kita lakukan dengan kita memberikan perhatian seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, sebagai closing statement dari saya, dalam rangka pewartaan dan hidup gereja, semua usaha pembebasan mesti dipandang dalam rangka perwartaan keselamatan yang transenden, yakni bukan sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan sebagai pengarahan kepada Allah yang semakin besar. Pembebasan itu menyangkut seluruh dimensi hidup manusia, dan usaha pembebasan tersebut merupakan usaha yang digalakan tanpa kekerasan, sehingga gereja perlu menyadari bahwa keberpihakan terhadap ODGJ merupakan suatu gerakan pembebasan kaum lemah yang dapat menjadi suatu misi terhadap ODGJ. Demikian presentasi saya, Pak. Terima kasih.